Nah, Bapak Ibu, poin yang kedua yang perlu kita perhatikan. Seperti apa kriteria seorang nabi yang akan dibangkitkan oleh Allah yang dinubuatkan oleh Musa di dalam teks ini. Dan sekaligus nanti tertunjuk kepada siapa. Nah, Bapak Ibu, poin yang kedua. Kita baca Bapak Ibu bersama-sama. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kriteria seorang nabi yang dinubuatkan oleh Musa di sini adalah aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Itu adalah kriteria seorang nabi yang kedua di sini. Yang berikutnya adalah ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 16 dikatakan bahwa jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku. Tetapi kalau ajaran Tuhan Yesus tidak berasal dari dirinya, berasal dari siapa Bapak Ibu? Berasal dari Allah Bapa. Poin yang kedua, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Berarti ada perintah yang akan disampaikan kepada Tuhan Yesus, baru diajarkan. Maka sesuai dengan ini Bapak Ibu, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi jelas Bapak Ibu, clear bahwa nubuatan ini tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga, kita akan melihat kembali seperti apa kriteria seorang nabi yang dinubuatkan oleh Musa di dalam teks ini. Poin yang ketiga, ayat yang ke-19. Ayat 19 Bapak Ibu kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3, ya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Bapak Ibu, ini sangat menarik ya, poin ketiga ini. Kriteria seorang nabi yang dinubuatkan oleh Musa di dalam teks yang kita baca bahwa orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan oleh nabi itu, jadi nanti Tuhan Yesus itu akan menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang tidak akan mendengarkan, maka dituntut yaitu pertanggungjawaban. Bapak Ibu, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. 1, 2, 3, ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak Ibu, jelas ya, ayat firman Tuhan ini sangat jelas sekali. Dituntut pertanggungjawaban nabi yang disampaikan oleh Musa di sini. Maka korelasinya adalah di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa, berarti barang siapa itu siapa saja orang di dunia ini, barang siapa orang percaya, barang siapa percaya kepada anak siapa di sini Bapak Ibu? Yaitu kepada Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia beroleh hidup yang kekal. Makanya Bapak Ibu, orang yang tidak percaya kepada Kristus itu, apapun jabatannya, seberapa kaya pun dia, seberapa pintar dan hebat pun, maka tetap itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Mungkin dia hebat, mungkin dia luar biasa, tetapi kalau dia tidak percaya kepada anak itu yang telah diutus oleh Allah Bapa, itu akan sia-sia. Kita lanjut di sini Bapak Ibu. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Hidup yang dimaksud di sini adalah hidup yang akan datang di kemudian hari. Hidup yang kekal. Dia tidak akan melihat hidup itu nanti. Melainkan apa? Murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi Bapak Ibu, sangat jelas bagian ayat firman Tuhan ini. Ada satu gambaran di sini Bapak Ibu. Nanti Tuhan Yesus
datang kedua kali bukan lagi datang seperti yang pertama. Tuhan Yesus datang yang pertama kali adalah dia penuh kasih. Dia penuh dengan kelemah lembutan. Tetapi nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, dia datang sebagai seorang hakim yang akan menghakimi seluruh dunia dan seluruh orang. Dan barang siapa yang tidak percaya akan mendapatkan murka, yaitu di atasnya. Jadi Bapak Ibu di sini ada para malaikat dan di sini ada Tuhan Yesus yang akan menghakimi nanti kita semua di hari yang akan datang ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi ini adalah suatu nubuatan yang disampaikan oleh Musa di dalam teks yang telah kita baca di dalam bagian ini. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kita baca bersama-sama satu bagian ini, kriteria seorang nabi yang disampaikan oleh Musa di dalam bagian ini. 1, 2, 3 ya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Di hari-hari ini kita melihat bahwa ada begitu banyak orang, oh itu adalah nabi kami, itu adalah perintah daripada Tuhan, oh itu adalah firman yang datang daripada Tuhan. Oh no, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, menyebut nama Allah di sana, perkataan yang tidak kau perintahkan, Tuhan tidak memerintahkan kepada dia, tetapi dia selalu mengucapkan firman Tuhan, itu adalah berasal dari Tuhan. Dikit-dikit firman Tuhan berasal dari Tuhan. Di sini dikatakan, untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Bapak Ibu, tidak ada lagi tawar-menawar di sana. Itu adalah nabi-nabi palsu. Itu adalah nabi-nabi palsu yang nanti Allah akan menjadi hakim bagi mereka karena mereka terlalu berani mengatakan bahwa semua ini adalah dari Tuhan, semua adalah firman Tuhan dari Tuhan. Maka tidak ada perintah dari mereka, maka Tuhan akan menghukum dan mematikan semua mereka nanti dalam bagian ini. Bapak Ibu, kita kembali ke dalam tema kita pada hari ini, nubuatan kelahiran Sang Mesias Juru Selamat manusia. Jadi jelas firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan semua bahwa nubuatan ini tertuju kepada Kristus. Nah, kira-kira apa yang kita maknai daripada teks yang telah kita baca ini? Maka melalui penggenapan ini Bapak Ibu, maka kita memperoleh hidup damai sejahtera. Kita memperoleh yaitu pengharapan, dan juga kita yaitu boleh semakin mengenal kehendak Tuhan dan mengerti kebenaran seperti yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan dipermuliakan lewat firman ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.